Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang inklusi keuangan. Sebelumnya, kami anggota dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Natalia dengan NIM 205231001. Lalita Dewi Chandra, NIM 205231005. Novia Ardana Saputri dengan NIM 205231011. Sylvia Rahmawati dengan NIM 205231014. Laisa Prasasti dengan NIM 205231018. Hasnanur Razari dengan NIM 205231030. Video presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Keuangan yang diampu oleh Bapak Dosen Yulfan Anurrohman, SEMM. Untuk referensi penulisan sendiri dapat dilihat pada daftar di bawah ini. Baik, sebelum masuk ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep dari materi yang akan kami presentasikan. Yang pertama yaitu ada definisi dari inklusi keuangan. Yang kedua, pentingnya inklusi keuangan. Yang ketiga, usaha pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan. Yang keempat, dimensi inklusi keuangan. Yang kelima, manfaat inklusi keuangan. Yang keenam, inklusi keuangan syariah di Indonesia. Yang ketujuh, tantangan inklusi keuangan. Yang kedelapan, ada peluang inklusi keuangan. Yang kesembilan, contoh inklusi keuangan. Yang kesepuluh, faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan. Dan yang terakhir yaitu dampak inklusi keuangan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Yang pertama yaitu ada definisi dari inklusi keuangan. Dilansir dari laman resmi World Bank atau Bank Dunia, inklusi keuangan adalah akses bagi setiap orang atau bisnis untuk bisa memanfaatkan produk ataupun layanan keuangan. Layanan ini berperan penting untuk bisa memenuhi segala kebutuhan manusia setiap hari seperti transaksi pembayaran, tabungan, kredit, serta asuransi yang bisa dikerjakan secara efektif dan kontinu. Sedangkan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK nomor 76/POJK 07/2016, inklusi keuangan adalah suatu ketersediaan akses untuk berbagai produk, layanan jasa keuangan dan lembaga. Berbagai jasa keuangan di dalamnya bisa dipilih sesuai kemampuan dan keperluan masyarakat sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Jadi, berdasarkan dua pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa inklusi keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan seperti melakukan pinjaman, mempunyai asuransi, tabungan, atau memanfaatkan produk transaksi digital seperti m-banking atau uang elektronik dari perusahaan tertentu. Yang kedua yaitu pentingnya inklusi keuangan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 76/POJK 07/2016, setidaknya terdapat 4 tujuan inklusi keuangan, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan akses masyarakat pada suatu produk, lembaga, atau layanan jasa keuangan. Kedua, untuk menyediakan produk atau layanan jasa keuangan PUJK atau pelaku usaha jasa keuangan. Yang ketiga yaitu meningkatkan produk atau layanan jasa keuangan yang bisa disesuaikan dengan kemampuan dan keperluan masyarakat luas. Terakhir, demi meningkatkan kualitas produk serta layanan jasa keuangan. Berdasarkan penjelasan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa tujuan utama dari inklusi keuangan adalah demi menghindari adanya ketimpangan ekonomi di berbagai lapisan masyarakat. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan inklusi keuangan, maka akan memudahkan setiap masyarakat untuk bisa mendapatkan akses produk atau layanan keuangan secara lebih menyeluruh untuk bisa digunakan secara baik. Mengapa inklusi keuangan ini menjadi sangat penting? Karena yang pertama yaitu dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan, dibutuhkan sebuah strategi pembangunan yang inklusif, yaitu strategi kebijakan yang mampu melibatkan masyarakat miskin dalam aktivitas ekonomi secara umum. Yang kedua, yaitu pentingnya inklusi keuangan adalah untuk memberikan akses bagi masyarakat ekonomi lemah untuk mendapatkan akses keuangan formal dari lembaga jasa keuangan.
Dalam hal ini adalah memberikan kesempatan besar bagi UMKM untuk meningkatkan pinjaman modal bagi kebutuhan ekspansi bisnis mereka. Yang ketiga yaitu inklusi keuangan, mendorong masyarakat yang tidak memiliki akses layanan keuangan formal untuk teredukasi dan terlibat di dalamnya. Baik itu dalam bentuk layanan keuangan bank, pegadaian, asuransi, dan lain sebagainya. Hal ini menjadi sangat penting bagi mereka untuk meyakini pentingnya sektor keuangan formal bagi kehidupan mereka sehari-hari. Konsen inilah yang menjadi poin pokok upaya inklusi keuangan yang dilakukan OJK saat ini, sehingga masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat terlepas dari jelatan lintah darat yang mencekik kehidupan mereka. Usaha pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan. 1. Edukasi keuangan. Edukasi ini dimulai dari memberikan pemahaman dan meningkatkan kesadaran masyarakat terkait produk atau jasa keuangan yang saat ini tersedia yang disertai dengan ragam dan resiko yang ada di dalamnya. 2. Fasilitas keuangan publik. Pihak pemerintah berperan dalam menyediakan pembiayaan keuangan publik secara langsung atau dengan syarat. 3. Pemetaan informasi keuangan. Pemerintah juga turut serta melakukan pemetaan informasi keuangan guna meningkatkan kapasitas masyarakat. Yang keempat, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi. Pemerintah berupaya meningkatkan kesadaran berbagai lembaga keuangan tentang adanya segmen berpotensial yang ada di dalam masyarakat. Yang kelima, perlindungan konsumen. Pemerintah juga berupaya menjamin keamanan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan produk keuangan yang ditawarkan. 6. Pemanfaatan teknologi keuangan. Melalui vintage atau financial technology, pemerintah berusaha meningkatkan inklusi keuangan. 7. Berpartisipasi mewujudkan inklusi keuangan. Jika ada banyak pihak yang terlibat atau berpartisipasi, maka tujuan utama dari inklusi keuangan tentu akan menjadi lebih cepat terwujud. Dimensi. Perhitungan Indeks Inklusi Keuangan yang dikembangkan oleh Sharma pada tahun 2012 berdasarkan 3 dimensi, yaitu 1. Dimensi penetrasi perbankan. Indikator penetrasi perbankan menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat telah memiliki nomor rekening di perbankan. Yang kedua, dimensi ketersediaan jasa keuangan. Indikator ketersediaan jasa keuangan ini menjelaskan tentang sejauh mana industri perbankan mampu menjangkau masyarakat yang ada di sekitar wilayah tersebut. Yang ketiga, dimensi penggunaan jasa perbankan. Untuk indikator penggunaan jasa perbankan ini menjelaskan tentang sejauh mana masyarakat mampu menggunakan produk-produk perbankan dalam aktivitas perekonomian. Manfaat inklusi keuangan. Ada 4, yaitu yang pertama, membantu meningkatkan pemerataan ekonomi. Dikutip dari laman resmi Finca, inklusi keuangan mempunyai efek yang sangat besar karena mampu membantu meningkatkan pemerataan finansial dalam seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, memberikan pemahaman pada masyarakat. Ketika masyarakat sudah bisa mengakses produk atau layanan keuangan, maka hal tersebut tentunya sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka. Yang ketiga, mempersiapkan rencana keuangan dengan baik. Inklusi keuangan juga akan mampu memberikan kesempatan pada setiap orang untuk bisa menyiapkan rencana keuangannya secara matang. Dan yang keempat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Manfaat lain dari adanya inklusi keuangan adalah guna membantu meningkatkan perkembangan ekonomi pada suatu negara. Mengapa begitu? Karena sistem keuangan negara akan stabil jika kegiatan ekonomi di dalamnya bisa meningkat. Dan dari sisi OJK, inklusi keuangan memiliki 3 hal penting bagi perekonomian, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong proses pemulihan ekonomi nasional, dan mendukung daya tahan ekonomi masyarakat dalam kondisi apapun. Inklusi keuangan syariah di Indonesia. Inklusi keuangan syariah sendiri merupakan ketersediaan akses pada berbagai produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah untuk kebutuhan masyarakat. Singkatnya, inklusi keuangan syariah menjelaskan bagaimana masyarakat dapat mengakses suatu produk, jasa, dan lembaga keuangan syariah
Peningkatan inklusi keuangan syariah di Indonesia menjadi sangat penting untuk saat ini karena tingkat inklusi keuangan syariah Indonesia yang sangat rendah jika dibandingkan dengan inklusi keuangan secara umum. Pada tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menyebutkan bahwa indeks inklusi keuangan syariah Indonesia hanya sebesar 9,1% dan kalah jauh jika dibandingkan indeks inklusi keuangan nasional yang mencapai 76,19%. Sangat memprihatinkan melihat kondisi ini di mana Indonesia merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki peran vital dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia. Peran ini sesuai dengan misi Bank Indonesia, yaitu turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga tingkat daerah. Senada dengan peran dan misi tersebut, Bank Indonesia telah melakukan gebrakan melalui berbagai inovasi keuangan maupun kegiatan-kegiatan dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah. Salah satu inovasi keuangan yang kini terus digencarkan Bank Indonesia adalah penerapan Quick Response Indonesian Standard atau QRIS atau QR Code, standar nasional untuk pembayaran di seluruh Indonesia. Melalui QRIS ini, pelaku usaha atau merchant hanya perlu menyediakan satu QR Code saja yang sudah terintegrasi dengan berbagai alat pembayaran digital, sehingga lebih efisien dan efektif penggunaannya. Saat ini QRIS telah digunakan di banyak tempat dengan jumlah merchant yang menggunakan QRIS mencapai 6,5 juta pengguna dan didominasi oleh usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM pertanggal 19 Maret 2021. Selain telah digunakan oleh banyak merchant, QRIS juga dinilai efektif telah meningkatkan inklusi keuangan dengan diperolehnya penghargaan oleh Central Bank Publication dalam kategori inovasi sistem pembayaran pada tahun 2020. Melihat jangkauan dan efektivitas penggunaannya, layanan pembayaran digital syariah atau perbankan syariah dapat memanfaatkan juga dalam upaya meningkatkan inklusi keuangan syariah Indonesia. Pernyataan ini didukung dengan pendapat pengamat ekonomi syariah dari Stay Sepi Aziz Setiawan yang menyatakan bahwa potensi QRIS dapat sangat besar bagi perbankan syariah untuk melayani masyarakat dengan sistem pembayaran berbasis syariah. Selain QRIS, Bank Indonesia juga mengadakan suatu kegiatan tahunan bertema ekonomi syariah, yaitu Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF. ISEF merupakan acara tahunan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia yang dimulai sejak tahun 2014 dengan tujuan mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia. Dalam ISEF terdapat banyak agenda yang tidak hanya terkait keuangan syariah tetapi juga ekosistem dalam ekonomi syariah secara umum, seperti filantropi, Islam, dan industri halal. Adanya ISEF menjadi sarana Bank Indonesia dalam memperkenalkan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah secara luas, baik nasional hingga internasional. Sebagai gelaran ekonomi syariah terbesar di Indonesia, ISEF dinilai cukup berhasil dalam upayanya meningkatkan inklusi keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan data ISEF 2020 yang mencatatkan pengunjung sebanyak 431.000 orang dengan total transaksi mencapai 5,03 triliun. Jumlah yang pengunjung tersebut membuat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat sehingga mendorong peningkatan inklusi keuangan syariah Indonesia. Melalui kedua inovasi dari Bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia terus berupaya dalam meningkatkan inklusi keuangan syariah di Indonesia sesuai dengan misi yang diembannya. Inklusi keuangan syariah menjadi penting dalam rangka memanfaatkan potensi besar ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Potensi besar ini jika dapat dimanfaatkan dengan baik, tentu dapat membuat Indonesia yang selama ini dianggap menjadi raksasa tidur dalam perekonomian syariah dunia dapat bangun dan berpeluang menjadi pusat perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di dunia. Selain itu, adanya nilai moral dan sosial dan
dalam ekonomi syariah juga dapat menjadi solusi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Maka dari itu, gebrakan Bank Indonesia dalam upaya peningkatan inklusi keuangan syariah ini perlu didukung oleh seluruh pihak dan harus terus dievaluasi keberhasilannya, sehingga cita-cita Indonesia dalam ekonomi dan keuangan syariah dapat tercapai. Tantangan inklusi keuangan. Adapun tantangan pertama yang masih dihadapi oleh pemerintah ialah atas infrastruktur digital. Ketersediaan dan pengadaan infrastruktur internet masih sangat buruk di Indonesia, sehingga percepatan inklusi keuangan dalam negeri melalui pemanfaatan digitalisasi akan sulit. Kedua, rendahnya kemampuan sumber daya manusia atas pemanfaatan informasi dan teknologi atau IT, khususnya di daerah. Alhasil sosialisasi program inklusi keuangan secara digital menjadi terhambat. Terakhir, ketimpangan akses infrastruktur digital oleh penduduk di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Imbasnya, upaya peningkatan literasi keuangan sulit diakses bagi masyarakat di luar Pulau Jawa. Sebelumnya, pemerintah Jokowi Ma'ruf menargetkan inklusi keuangan pada 2024 bisa tembus mencapai 90%. Angka ini dipatok mengingat inklusi keuangan dalam negeri masih tergolong kecil dibandingkan dengan negara Asia lain. Peluang inklusi keuangan. Dengan adanya teknologi di bidang keuangan atau financial technology atau fintech, harapan OJK agar peningkatan inklusi keuangan bisa lebih cepat direalisasikan dengan adanya eksistensi fintech yang kini sudah mulai aktif beroperasi dan digunakan oleh masyarakat. Contoh inklusi keuangan. Yang pertama ada menabung di bank, tarik tunai di ATM. Yang kedua ada transaksi perbankan secara online melalui internet banking atau bisa juga dengan mobile banking. Yang ketiga ada layanan untuk pinjaman online. Dan yang terakhir ada investasi saham, beli asuransi kesehatan, hingga asuransi mobil secara online, dan lain sebagainya. Faktor-faktor yang mempengaruhi inklusi keuangan. Terdapat beberapa faktor sosial ekonomi dan demografi yang mempengaruhi penggunaan layanan keuangan dan kepemilikan rekening keuangan. Orang yang memiliki pendapatan rumah tangga yang lebih tinggi, terdidik, dan lebih tua, cenderung memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki akses. Beberapa penelitian juga menunjukkan adanya gender gap dalam akses keuangan, bahwa probabilitas perempuan untuk memiliki akses keuangan lebih rendah dari laki-laki. Selain itu, individu yang menikah memiliki probabilitas yang lebih tinggi untuk memiliki akses keuangan. Sementara itu, semakin besar ukuran rumah tangga, semakin kecil probabilitas memiliki akses. Penelitian dari Grohman et al. Pada tahun 2018 menunjukkan bahwa literasi keuangan memiliki dampak yang positif terhadap akses keuangan. Dampak inklusi keuangan. Inklusi keuangan menjadi salah satu strategi guna meningkatkan pertumbuhan yang inklusif di berbagai negara. Namun, inklusi keuangan sendiri dapat menyebabkan peningkatan stabilitas maupun instabilitas dalam sistem keuangan. Dampak stabilitas sendiri yaitu terjadinya peningkatan stabilitas sistem keuangan dikarenakan inklusi keuangan mampu meningkatkan basis tabungan serta meningkatkan pembiayaan bagi masyarakat, sehingga memperlancar fungsi intermediasi perbankan dan meningkatkan kinerja di sektor real. Sedangkan dampak instabilitas dapat terjadi dikarenakan inklusi keuangan dapat menurunkan standar kredit. Kedua, berpotensi meningkatkan resiko reputasi bank, serta berpotensi menyebabkan instabilitas dikarenakan regulasi yang tidak matang dan mencukupi dari lembaga microfinance. Dampak inklusi keuangan tersebut dapat berbeda antar kelompok tingkat pendapatan negara.
Berdasarkan penjelasan, bisa kita tarik kesimpulan bahwa inklusi keuangan adalah suatu kondisi yang memungkinkan setiap orang untuk bisa mempunyai akses dalam memanfaatkan produk atau layanan jasa keuangan. Hal ini sangat penting untuk dipahami agar indeks inklusi keuangan dan literasi keuangan masyarakat bisa terus meningkat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah dalam penjelasan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.